Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salatullahi wa salamu rabbi ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kami pada kesempatan kali ini, dan tema yang akan kita bahas adalah hakikat puasa atau substansi dari ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi ada hikmah di balik ibadah puasa. Apalagi salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, yang maha bijaksana. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan sesuatu kecuali ada hikmahnya, ada manfaatnya, dan ada tujuan-tujuan yang hendak diraihnya. Tujuan dari ibadah puasa adalah mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan secara jelas oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan olehnya, tujuannya adalah agar kemudian manusia meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat takwa kata para ulama kita adalah dengan menjauhi maksiat, ya, dengan menjauhi maksiat dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa kata para ulama kita itu adalah an ta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Bahwa takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah. Wa an tatruka maksiatallah, meninggalkan maksiat, ala nurin minallah, karena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tarju takhafu azab Allah, dan engkau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari sifat takwa itu adalah sifat kita yang jauh dari keburukan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ingin melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan taqarrub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tujuan dari puasa ini kita akan dapatkan bagi orang yang telah berpuasa. Berpuasa dengan sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan puasa yang sebaik-baiknya adalah keadaan orang ketika datang bulan Ramadan berbeda dengan ketika sebelum masuk bulan Ramadan. Orang yang berubah keadaannya, ya berubah kondisinya menjadi lebih baik di bulan Ramadan dengan memperbanyak ya ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh, bukan cuma di awal-awal saja, tapi selama 1 bulan penuh, selama bulan Ramadan itu datang, maka dia akan mendapatkan pada dirinya sifat ini, sifat takwa, yaitu lebih mencintai ibadah, mencintai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada sifat benci kepada maksiat, kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya ibadah puasa itu bukan hanya ibadah yang mengharuskan kita untuk meninggalkan makan dan minum saja. Tidak makan, tidak minum, dan tidak berjima. Bukan. Jadi ibadah puasa melebihi dari itu semuanya. Jadi ada inti, ada hakikat dan substansi yang sangat dalam terkait dengan ibadah puasa ini. Jadi ibadah puasa bukan cuma kita tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Bukan. Tetapi lebih dalam dari itu, bahwa substansi dari ibadah puasa adalah meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan
dan komitmen serta konsisten di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berpuasa bukan cuma tidak makan dan minum saja, bukan cuma menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita harus menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mau pikirkan ya, di bulan puasa, di bulan Ramadan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kita untuk makan, minum, berhubungan suami istri. Padahal ini hukum asalnya mubah. Diperbolehkan bagi kita untuk melakukan aktivitas ini di luar bulan Ramadan. Tapi ketika kita berpuasa, maka wajib untuk meninggalkan hal ini. Jikalau perkara yang mubah saja, yang diperbolehkan, kita dilarang untuk melakukannya di bulan Ramadan, maka perkara yang hukumnya adalah maksiat dan dosa serta haram, maka seharusnya lebih jauh lagi untuk kita tinggalkan. Maka melakukan aktivitas ghibah, ya, mencela di bulan Ramadan, menghina, kemudian setelah itu melakukan kezaliman, pencurian, meninggalkan sholat dan lain sebagainya di bulan Ramadan, maka tentunya lebih haram lagi untuk dilakukan. Dan sebenarnya tujuan dari puasa adalah bukan cuma meninggalkan makan dan minum saja, tapi tujuan utamanya dan substansinya adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah secara global. Dan ini disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, hadis Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan berbau maksiat seperti bergibah, namimah, adu domba, mencela, menghina, ya, wal amala bihi, perbuatan-perbuatan bodoh, perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencuri, melakukan perbuatan riba, ya, ataupun hal-hal yang diharamkan yang lainnya. Ketika itu kita lakukan di bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW mengatakan, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Maka Allah tidak memiliki hajat terhadap puasa dari orang itu. Maksudnya kata para ulama kita bahwa bisa jadi orang yang berpuasa, ya, tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tetapi dia melakukan aktivitas ini, ya, aktivitas maksiat ini, bisa jadi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun gugur kewajibannya sebagai seorang muslim untuk melakukan ibadah ini. Tetapi pahala yang dijanjikan, ya, dalam keutamaan-keutamaan berpuasa, keutamaan bulan Ramadan, keutamaan membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, bisa jadi dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Waliyadzubillah. Maka berapa ruginya dia? Betapa ruginya dia ketika dia tidak makan dan tidak minum 1 hari penuh, ya, tidak melakukan hubungan badan dengan istri-istrinya, tetapi ternyata tidak mendapatkan apresiasi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash," katanya. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan rasa dahaga saja. Tidak ada pahala. Tidak ada janji penghapusan dosa dan tidak ada janji untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, salat bertarawih, ya, salat witir, tidak ada pahala yang dia dapatkan kecuali dia begadang saja. Ya, tidak ada pahala yang didapatkan sebagaimana sabda Rasulullah, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Diampuni dosa-dosa orang yang melakukan salat tarawih, qiyamul lail. Tapi ketika dia tetap melakukan aktivitas maksiat yang lainnya bersama dengan ibadah-ibadah itu, sangat dikhawatirkan apa yang dia lakukan berupa ibadah tadi itu tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini
kita akan tahu bahwa kualitas dari ibadah puasa kita, kualitas dari qiyamul lail kita adalah dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna dan juga perkara-perkara yang berbau maksiat di bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan, selain kita meninggalkan hal-hal yang mubah seperti makan dan minum, menjauhi perbuatan tersebut sejauh-jauhnya karena bisa membatalkan puasa kita, kita juga harus menjauhi perkara-perkara yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak asalnya. Inilah yang akan menjadikan ibadah puasa kita istimewa. Ibadah puasa kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan tidak mungkin janji-janji dan keutamaan-keutamaan puasa yang dijelaskan di video yang lalu akan kita dapatkan semuanya, sehingga bisa menjadi bekal bagi kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hal ini sama dengan salat, ya. Ibadah salat juga seperti itu. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah salat 5 waktu, dia mengkhususkan waktunya untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat wajib, salat sunnah, salat malam dan lain sebagainya. Tapi ternyata salat itu tidak mendapatkan pahala dari Allah karena ada hal-hal yang dia lakukan ketika salat yang dapat membatalkan kualitas dan pahala salat itu sendiri. Bisa jadi kewajiban salatnya gugur karena dia melakukan rukun salat dengan sebaik-baiknya dan mengerjakan kewajiban-kewajiban salat sebaik-baiknya. Tetapi permasalahannya adalah pada apa? Adalah kepada pikiran-pikirannya yang tidak khusyuk, yang mana pikirannya tidak berada dalam ibadah salat, tapi jauh, yang memikirkan perkara-perkara dunia. Bahkan bisa jadi yang dia pikirkan adalah dosa, yang dia pikirkan adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangan-bayangan terkait dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata para ulama kita bahwa salatnya tidak berkualitas, alias tidak mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi ikhwan dan akhwat sekalian, bagi saudara dan saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat fakta ini, bahwa ibadah puasa itu bukan cuma meninggalkan makan dan minum, ya, bukan hanya meninggalkan jima dan hubungan suami istri, tetapi ada nilai-nilai substantif, ya, nilai-nilai yang sangat penting yang wajib untuk kita ketahui dan kita amalkan ketika kita berpuasa, sehingga menjadikan puasa kita berguna bagi kita, berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pahala yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami terkait dengan substansi ibadah puasa ini dan tidak terjebak dengan hal-hal yang sifatnya zahir saja. Ya, tidak terjebak dengan hal-hal yang sifatnya zahir saja, tapi kita mengetahui perkara-perkara yang inti, ya, hakikat dari sesuatu. Dan dalam ibadah puasa ini adalah yang terpenting bukan cuma meninggalkan makan dan minum, berjima atau perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita meninggalkan dan membenci perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.